Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novitasari dari Tebio 5A akan menjelaskan materi tentang hubungan air dengan tumbuhan. Nah, jadi pada bagian pertama kita akan mempelajari tentang difusi dan osmosis. Difusi adalah penyebaran suatu molekul-molekul zat yang diakibatkan oleh energi kinetik. Nah, di mana molekul-molekulnya akan cenderung menyebar ke segala arah sampai terdapat suatu konsentrasi yang sama. Nah, difusi ini dia terjadi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi atau pekat menuju ke tempat yang daerah konsentrasinya rendah. Nah, sedangkan osmosis itu adalah sebuah peristiwa bergeraknya molekul atau zat pelarut yang letaknya dalam sebuah larutan. Nah, osmosis ini dia akan bergerak dari daerah yang berkonsentrasi rendah dengan melewati membran semi-permeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi yang pekat atau tinggi. Nah, jadi cepat lambatnya difusi dan osmosis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi, kedua suhu, tekanan, dan metrik atau bahan penyusun. Nah, jadi faktor pertama yang mempengaruhi proses difusi yaitu adalah luas daerah. Nah, daerah yang luas dapat mempercepat proses difusi. Kemudian, ukuran molekul yang kecil itu akan mudah bergerak dan menjadikan proses difusi semakin cepat. Nah, selain itu, partikel penyusun yang memperoleh energi panas itu juga dapat mempengaruhi kecepatan proses. Nah, sementara itu, faktor yang mempengaruhi proses osmosis itu adalah ukuran molekulnya. Apabila lebih kecil daripada lubang membran, maka akan menjadikan proses penyerapannya lebih cepat. Nah, jadi osmosis itu dia memiliki peranan penting pada tumbuhan. Berikut adalah beberapa peranan penting osmosis. Materi berikutnya adalah mengenai potensial air. Nah, jadi potensial air itu disebut juga sebagai potensial kimia air, yang artinya itu adalah energi bebas yang dimiliki oleh suatu cairan atau larutan tertentu yang dapat mempengaruhi perpindahan air dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, jadi dalam sistem tubuh tumbuhan, potensial kimia air ini dilambangkan dengan huruf Yunani dibaca dengan psi. Nah, biasanya dikenal dengan istilah potensial air atau water potential. Nah, jadi potensial air dari suatu sel atau jaringan itu ditentukan oleh banyaknya air murni yang dikandung oleh sel atau jaringan itu sendiri. Nah, semakin tinggi kandungan air murni dari suatu sel dan jaringan tumbuhan, maka akan semakin tinggi nilai potensialnya. Oleh karena itu, potensial air sel dan jaringan tumbuhan itu umumnya bernilai negatif atau kurang dari 0. Di air itu dia akan bergerak dari tempat atau jaringan dengan potensial air yang tinggi ke tempat atau jaringan dengan potensial air yang rendah. Karena potensial air dari tumbuhan adalah lebih rendah daripada air di dalam media atau di dalam tanah, maka air dapat bergerak dari media tanam ke dalam sel dan jaringan tumbuhan. Potensial air ini sangat penting artinya untuk mengetahui status air dalam sel atau jaringan tumbuhan. Apakah suatu tumbuhan cukup kadar airnya atau mengalami defisit air. Nah, jadi besarnya potensial air dari suatu sel dan jaringan tumbuhan secara umum ditentukan oleh beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah zat-zat terlarut atau disebut juga dengan konsentrasi, yang kedua itu adalah tekanan dinding sel, yang ketiga adalah gravitasi, dan yang keempat itu adalah matriks. Oke, untuk materi ketiga kita akan mempelajari tentang tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini disebut juga dengan tekanan osmosa, dan artinya itu adalah tenaga yang diperlukan, yang dibutuhkan sehingga terjadinya penghentian aliran pelarut ke dalam larutan. Jadi, tekanan osmotik larutan itu dia berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat. Nah, dalam bentuk persamaan dapat ditulis seperti pada di atas ini.